Halo guys, balik lagi sama aku Diah Nuri. Kali ini aku pengen berkisah tentang seorang prajurit militer dari Turki yang menemukan seorang gadis kecil yang lucu di tengah medan perang. Kejadian ini terjadi pada tahun 1950. Dia adalah Sersan Sulaiman. Wah, namanya keren ya. Sersan Sulaiman ini tentara dari negara Turki. Dia sosok prajurit militer yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, yang tegas, yang berkarakter, akan tetapi dia juga mempunyai hati yang sangat lembut. Nah, bagaimana ceritanya Sersan Sulaiman ini kok bisa menemukan seorang anak kecil di medan perang? Nah, mari berkisah. Oke, kita mulai dari siapa sih sosok Sersan Sulaiman ini? Nah, dia adalah tentara Turki yang ditugaskan oleh negaranya untuk mengawal perdamaian perang saudara yang ada di Korea. Sebelum berangkat ke Korea, Sersan Sulaiman ini dilematis nih, karena dia harus meninggalkan wanita idamannya yang sebentar lagi akan dinikahinya. Tapi karena dia militer nih ya, jadi dia harus mempunyai jiwa kesatria yang luar biasa. Dia harus mengorbankan apapun itu demi negaranya. Berangkatlah Sersan Sulaiman bersama teman militer lainnya. Nah, di sana dia berlatih sangat keras, berjuang untuk mengawal perdamaian perang saudara di Korea. Suatu ketika pada malam hari dia ditugaskan untuk berjaga bersama teman militer lainnya. Nah, kebetulan dia melewati sebuah desa yang sebelumnya desa itu sudah dibombardir sama tentara musuh dan penduduk semua yang ada di desa itu meninggal tanpa satupun yang hidup. Ketika berjalan ya, melewati desa itu, dia udah ketakutan nih, antara itu musuh atau hantu, nggak tahu lagi. Nah, dengan langkah yang pelan, Sersan Sulaiman berinisiatif untuk mencari tahu dulu, itu ada apa sih sebenarnya suara itu. Kemudian dia menuju sumber suara dan ternyata ditemukan di situ anak balita yang masih kecil duduk di sebelah jasad ibunya yang sudah meninggal sambil menggenggam tangan ibunya. Sersan Sulaiman terkejut dong, waduh ternyata masih ada yang hidup nih di desa ini. Itu akhirnya dia mulai mendekati anak kecil itu, tapi anak kecil itu ketika diajak bicara sama Sersan Sulaiman sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata. Akhirnya tanpa berpikir lama, diambillah anak kecil itu, dipeluk dan dibawa pulang ke markasnya. Karena anak kecil itu sama sekali nggak bisa diajak ngobrol, akhirnya Sersan Sulaiman memberi nama anak itu dengan nama Ayla. Tinggallah Ayla di markas bersama teman-teman militer lainnya. Nah, disitulah dimulai kedekatan antara Sersan Sulaiman dengan Ayla. Demikian pula dengan Ayla, dia juga sangat sayang dengan Sersan Sulaiman dan akhirnya dia memanggil Sersan Sulaiman itu dengan sebutan Baba, itu artinya adalah ayah. Nah, pada suatu ketika pemerintah Korea ini mendengar nih kalau ternyata masih ada anak kecil yang hidup setelah peristiwa bombardir desa yang satu desa meninggal itu, ternyata masih hidup dan kini tinggal di markas. Itu sempat mau diambil sama pemerintah Korea. Akan tetapi ini anehnya di sini, Ayla ini justru nggak mau diambil sama pemerintah Korea untuk disekolahkan. Dia nggak mau, dia memilih untuk hidup dengan Sersan Sulaiman itu. Bahkan Sersan Sulaiman pun pernah dapat teguran nih dari pemimpinnya. Kenapa kok nggak boleh sama kamu diambil sama pemerintah Korea? Akan tetapi Sersan Sulaiman tetap kekeh, tetap ingin merawat Ayla. Waktu demi waktu berlalu, kedekatan mereka sudah mulai sudah terlalu dekat, sudah terlanjur dekat. Nah, ternyata tiba waktunya Sersan Sulaiman harus berganti tugas dengan prajurit lain. Itu artinya Sersan Sulaiman harus meninggalkan Korea dan kembali ke negaranya Turki. Disinilah kisah memilukan, kisah sedih, kisah menguras air mata dimulai. Sersan Sulaiman menolak untuk pulang ke negaranya Turki. Gimana nih? Seharusnya kan seneng kan, aku udah selesai tugas, aku cepat-cepat pengen pulang ke Turki untuk bisa menikah. Nah, ternyata dia justru tidak mau, dia tetap ingin tinggal bersama Ayla karena dia memikirkan bagaimana nasib Ayla nanti. Sementara Ayla kan hidup seorang sendiri, tidak ada yang merawat.
Demi Ayla, Sersan Sulaiman rela untuk menambah waktunya untuk tinggal di Korea. Akhirnya Sersan Sulaiman menemukan solusi, walaupun sebenarnya ini agak berat di hatinya. Sersan Sulaiman menyerahkan Ayla ke pemerintah Korea untuk disekolahkan di sana. Dengan berat hati, Sersan Sulaiman mengantarkan Ayla menuju sekolah itu. Ini sebenarnya berbentuk kayak asrama kayak gitu. Nah, di sana dia berpamitan sama Ayla, berpamitan kalau akan pergi pulang ke Turki. Sebenarnya awalnya sih fine-fine aja ya, karena Ayla di sana sudah bertemu dengan teman-temannya, dia udah bergembira, udah bernyanyi. Tapi ketika Sulaiman ingin pergi ke Turki, dia berpamitan, dan Ayla pada saat itu juga dia menangis terseduh-seduh, sangat sedih sekali ditinggal oleh babanya itu. Ternyata Sulaiman pun juga sangat sedih untuk meninggalkan Ayla. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka berdua kembali lagi ke markas itu. Di tengah perjalanan menuju ke markas, Sersan Sulaiman punya ide buat menyelundupkan Ayla agar nantinya bisa dibawa ke Turki. Dia membeli sebuah koper yang sangat besar untuk akhirnya Ayla bisa masuk ke dalam koper tersebut dan bisa dibawa ke Turki. Tibalah hari kepulangan Sersan Sulaiman menuju Turki. Nah, sebelum pulang dia kan biasanya kayak ada upacara kayak gitu kan. Sebenarnya udah hampir lolos sih, ketika itu dia udah mau masuk ke kapal, akan tetapi pemimpinnya ini tiba-tiba tanya, Sersan Sulaiman, kenapa kok kamu bawa koper sebesar itu? Nah, di situ Sersan Sulaiman menjawab, ya ini oleh-oleh untuk keluarga. Akan tetapi tidak percaya begitu saja dan akhirnya disuruh untuk membuka koper tersebut. Ya sudah, nggak ada opsi lain. Akhirnya koper itu dibuka di depan teman-teman yang lain, prajurit yang lain. Ketika dibuka, oke, isinya Ayla. Dimarahin habis-habisan nih Sersan Sulaiman sama atasannya. Bahkan dia dibilang bahwa ini adalah suatu kejahatan yang sangat besar karena membawa seorang anak kecil yang bukan haknya untuk dibawa ke negaranya. Sersan Sulaiman sudah pasrah. Dia harus meninggalkan Korea pada saat itu juga, diiringi dengan pamitan Ayla. Nah, ketika Sersan Sulaiman menuju tangga untuk memasuki kapal, di situ Ayla memandang Sulaiman dengan perasaan yang sangat haru, yang sangat sedih, sampai dia menangis terseduh-seduh. Begitu pula dengan Sulaiman. Dia juga sangat sedih meninggalkan Ayla seorang diri. Disitulah Sulaiman harus merelakan Ayla kecil untuk ditinggalkannya seorang diri. Begitu pula dengan Ayla, dia harus merelakan babanya untuk pergi ke negaranya. Sesampainya di Turki, Sersan Sulaiman masih tetap berupaya keras untuk mencari cara bagaimana caranya agar Ayla ini bisa dibawa ke Turki. Tahun demi tahun berlalu, Sulaiman tetap memikirkan Ayla dan mengupayakan bagaimana caranya menemukan Ayla. Sampai pada akhirnya 47 tahun kemudian, Sulaiman mulai menemukan titik terang keberadaan Ayla. Titik terang di sini bukan berarti Sulaiman langsung menemukan Ayla ya, akan tetapi ada secercah harapan baru untuk Sulaiman bertemu dengan Ayla. Jadi begini, cerita soal Sulaiman dan Ayla ini didengar oleh produser dari Korea. Nah, dia menghubungi Sulaiman untuk berniat untuk membuatkan film kisahnya si Sulaiman dengan Ayla. Sebenarnya Sulaiman keberatan karena kan berhubung dia juga sudah tua kan. Tapi produser ini kayak bertimbal balik gitu loh. Dia berjanji untuk berusaha keras untuk menemukan Ayla. Produser ini sudah mulai mencari keberadaan Ayla. Kan berhubung dia kan mencarinya mulai dari sekolah. Nah, berhubung sekolahnya Ayla ini sudah tidak ada, dia harus muter-muter ke seluruh negara Korea untuk mencari Ayla ini. Dia bekerja sangat-sangat keras untuk menemukan jejak Ayla. Karena jejak Ayla ini sudah tidak ada, mulai dari sekolah, tempat tinggal sudah tidak ada sama sekali, akhirnya sang sutradara
memutuskan untuk pergi ke dinas kependudukan setempat. Nah, di situ dia mencari daftar nama korban perang saudara pada waktu itu. Di situ produser menemukan data seseorang yang ciri-cirinya itu sama dengan yang diceritakan oleh Sulaiman. Singkat cerita, data itu benar dan dia adalah Ayla. Akhirnya Ayla yang sudah besar pada waktu itu dan Sulaiman yang sudah menua dipertemukan dalam sebuah taman. Berikut ini momen mengharukan pertemuan antara Sulaiman dengan Ayla. Gelen değil mi o Ayla? Geçti o günler, geçti o günler. Beni de tanışıyorsun ya, dinleyin kanalını. Allah'ım kanalını. Kisah nyata ini akhirnya terdokumentasi dalam sebuah film dengan judul Ayla, The Daughter of What. Jujur ya, ketika aku nonton film ini sempet ngerasa sedih banget, dalam banget, soalnya pesan-pesan yang disampaikan dari film ini juga luar biasa bagus. Ini menyangkut tentang kemanusiaan yang sesungguhnya. Demikianlah berkisah kali ini tentang Ayla, si anak perang. Nah, jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar aku tetap semangat ngasih informasi, pengetahuan, dan pengalaman untuk kalian semua. Terima kasih dan bye-bye.